Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana syekhuna Syekh Muhammad Al-Maghribi Asy-Syadzili rahimahullah yaqulu, itu berkata ila Syekh Muhammad Al-Maghribi. Wa kana syekhuna Syekh Muhammad Al-Maghribi Asy-Syadzili. Syekh Al-Kharazi mengatakan Syekh Muhammad Al-Maghribi Asy-Syadzili dikatakan syekhuna, padahal Asy-Syadzili padahal. Karena Syekh Muhammad Al-Maghribi Asy-Syadzili rahimahullah yaqulu, itu berkatalah Syekh Muhammad Al-Maghribi, katanya utlub tariqah sadatika minal qaum. Utlub, carilah kamu tariqah sadatika, kepada tariqahnya guru-gurumu minal qaum, dari kaum sufi. Wa in qallu sunajan, walaupun sedikit ialah sadatika, walaupun sedikit. Utlub, carilah kamu tariqah sadatika, kepada tariqahnya, jalan hidupnya guru-guru minal qaum, dari kaum sufi. Wa in qallu, walaupun sedikit ialah sadatika minal qaum. Wa in qallu sanadan, walaupun sedikit ialah sadatika minal qaum. Wa iyyaka, dan takutlah kamu wa tariqal jahilin, kepada tariqatnya orang-orang bodoh. Bodoh bitoriqatihim, dengan tariqahnya sadatika. Jadi ada orang menjalani tariqah tapi jahilin bitoriqatihim. Banyak orang di tariqah tapi masih jahil di dalam tariqah itu sendiri. Nah, tujuannya itu tidak ingin ma'rifatullah, tidak ingin usulilallah, tidak. Itu ada aghrot-aghrot, tujuan-tujuan yang salah. Jadi, maka itu jahil, bodoh. Di tariqah yang dia geluti, itu dia bodoh. Wa iyyaka, dan takutlah kamu wa tariqal jahilin, kepada tariqahnya orang-orang bodoh bitariqatihim, dengan tariqahnya sadatika. Apa sih sebenarnya tariqah sadatika? Enggak ngerti. Wa in jallu, walaupun agung, walaupun banyak, ialah jahilin bitariqatihim. Wa in jallu, walaupun agung, walaupun banyak, ialah jahilin bitariqatihim. Ini dalam masalah itu bukan sekedar yuk orang BAC banyak-banyak biar ini bawa malah orang. Bukan begitu. Tahu sebenarnya tariqatil sadar itu sebenarnya apa? Ya sebenarnya mencapai makom ihsan. Makom ihsan kan luas kan. Ihsan qala ta'budullah ka'annaka tarahu. Fa idza tarahu fa innahu jadi ma'rifatullah. Wa in jallu, walaupun agung, ialah jahilin bitariqatihim. Banyak penyebabnya. Jadi ya, itu kan salah satu fitnah kan, satu gerakan bagaimana sudah pengikutnya banyak. Pengikutnya banyak. Orang-orang dalam tabligh kan banyak, bagaimana sudah dikuatkan semua. Semuanya jadi kuat, jadi semua. Itu jahilin nanti. Itu nggak ada yang mati, nggak ada yang paham. Bukan. Lu pada kosan. Wah ini sedikit. Yang benar kan jadi. Nanti kalau supaya banyak ujungnya, karena saya mau bikin warung di sini, kalau banyak kan saya bikin warung laris nanti. Ini udah mulai penyimpan. Dalam itu khotmi ini dibesarkan bahwa dagangan dalam pasar-pasar itu. Ini ujungnya kan gitu.
Wakafa dan cukup apanya syarafan mulianya li ilmil qaum kepada ilmunya kaum sufi. Wakafa dan cukup syarafan apanya mulianya li ilmil qaum bagi ilmunya kaum sufi. Apa yang kafa? Qalu Musa ialah ucapannya Nabi Musa alaihissalam lil Khadir kepada waliullah al-Khadir. Minal awliya minal aghwath. Apa yang kafa? Qalu Musa ialah ucapan Nabi Musa alaihissalam lil Khadir kepada waliullah al-Khadir radhiyallahu anhu. Ada Nabi Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Seperti kita sudah lewat bahwa ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan 6 perkara. Al-Qur'an, dua sunnah. Di dalam sunnah itu akan melahirkan ijma'u ulama hari ini. Yang keempat, ulama as-salihun. Nama yakhshallaha min ibadil ulama, al-ulama warasatul. Yang kedua, auliya. Alladzina awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu lahul busyra fil hayati dunya. Dalam hadis, adali waliyan qadar. Yang ketiga, turban. Masuk ala jumlah mawaddata ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini 6 perkara ini satu asas hidayah yang harus kita amalkan dan tidak jalan. Kata Nabi Musa, hal attabuka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Hal attabuka, apakah aku boleh mengikutkan kepadamu wahai Khadir? Di dalam madhabnya Syamah Tijani, Al-Khadir itu bukan nabi, tapi itu akabirul awliya minal aghwath. Al-Ghaus wa al-Aghwath. Hanya Nabi Musa sempat ingkar karena bahasanya lain. Musa dilebah untuk buat risalah, Al-Khadir bahrul wilayah, lautan wilayah. Kalau Al-Khadir itu di dalam bahrul nubuwah sama dengan Nabi Musa, Nabi Musa tidak ingkar. Bahrul wilayah, Musa dan bahrul nubuwah berisi. Kata Nabi Musa, hal attabi, bolehkah aku mengikutkan kepadamu Khadir? Ala an tu'allima, pada hendak kamu mengajarkannya kepadaku, mimma daripada ilmu-ilmu ulimta yang kamu telah diajari oleh Allah, rusdan keadaan berupa petunjuk. Ulama itu banyak mewaris daripada Rasul, Aulia banyak mewaris daripada Anbiya. Di Jawa kan lebih mengidentikan Aulia bukan pada ulama, pada Aulia. Madzhabul arba'ah itu aulia semua, tapi keulamaannya lebih menonjol. Kalau aktop yang punya thariqah itu kan ulama semua, tapi kewaliannya, sifat wilayahnya lebih menonjol daripada sifat keulamaannya. Wali-wali rata-rata seorang alim. Iya. Jarang yang ada
alim nggak alim langsung. Ala an tu'allima pada hendak kau ajarkan Khadir ini kepada aku Musa mimma daripada ilmu ulim yang kamu telah diajari oleh Allah rusdan keadaan petunjuk. Al ilmu wal rusyd. Wa hadha ada qaul Musa lil Khadir. Wa hadha ada qaul Musa lil Khadir. A'dhamu dalil, itu paling besar-besarnya dalil yang menunjukkan ala wujubi thalabi ilmi hakikat, atas wajibnya mencari ilmu hakikat. Manturan ini sudah terkaki. Musa di dalam periode kehidupan terakhir sudah periode dalam kehidupan terakhir hanya sudah ditenggelami sama Allah, beres Musa akhirnya Musa kan di mimbar kebesaran Bani Israil tanya siapa yang paling alim di umat Bani Israil ini. Dan Musa secara syukur bukan takabur, insya Allah saya. Dia ditegur aja. Mana mengatakan insya Allah. Ya iya kenapa itu? Oh ada yang kamu harus belajar lagi. Lalu mengatakan insya Allah saya itu tasyakur, bukan takabur. Tetap akhirnya ditegur oleh Allah. Ada abdun min ibadina Alamnahu min ladunna ilmu. Kalau ada abdun min ibadina alamnahu min ladunna ilmu. Tidak usah suruh cari lagi itu mereka. Wahada ada mana qala Musa lil Khadir a'dhamu dalil, itu paling besar-besarnya dalil yang mewajibkan ala wujubi talabi ilmu haqiqati, atas wajibnya mencari ilmu hakikat. Kama yajibu, seperti olehnya wajib talabu ilmu syariat, ialah mencari ilmu syariat. Kullun an maqamihi yatakallam. Kullun, setiap orang dan ulama wal auliya an maqamihi, dari makamnya kullun yatakallam, itu berbicara sesuai makamnya masing-masing. Dan beda-beda, makamnya juga beda-beda. Imam Sahal bin Abdullah Tusturi itu seorang wali kutub yang berbicara tentang melihat Allah. Dan dulu nailai ta'ala bisalihim min ghairi ihatatin wala idraki nihayat. Nanti ahli surga melihat Allah dengan mata kepala, min ghairi ihatatin wala idraki nihayat. Ahli surga melihat kepada Allah dengan kedua mata tanpa meliputi zatullah. Jadi enggak semuanya zatullah kelihatan, enggak mampu. Tanpa meliputi zatullah dan tidak menemukan mana akhirnya. Ini kalam ini menurut saya itu hujjah besar. Ada kalam hujjatun azimah. Itu yang menukar Imam Sahal bin Abdullah Tusturi, minal ulama, minal awliya, ulama sufi, ahli safah. Yanzuruna ilaihi ta'ala bi absarihim min ghairi ihatatin wala idraki nihayat. Kalau ini penting sekali. Yang mengungkap seperti orang-orang sufi, bukan ulama-ulama zahir. Ulama zahir tanpa orang sufi, ya bahaya. Nah, ulama sufi tanpa ulama zahir yang menjaga wahid syariah, ya bahaya.
Kullun setiap ulama, setiap aulia an maqamih dari maqamnya kullu yatakallamu itu berbicara. Ialah kullu. Padahal maqam beda-beda. Jadi makalahnya pasti berbeda-beda. Maka ada seorang wali kutub yang fana di dalam asma Allah Rahman Rahim. Wali kutub fana di dalam asma Allah Rahman Rahim. Ya, mengasuh muridnya. Itu kasih sayang. Ada wali kutub fana di dalam asma Allah Syadidul Adab, Syadidul Iqab. Fana. Maka dia mengasuh murid sekeras-keras. Dan bagaimana kalau dua wali kutub ini? Ya pasti beda jauh. Seorang wali kutub fana di dalam asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia mengasuh muridnya dengan Rahman dan sifat Rahman Rahimnya. Aduh, kasih sayang. Mereka usul. Dan ada wali lain adalah fana di dalam asma Allah Syadidul Adab, Al-Muntaqim, Al-Jabbar. Mengasuh muridnya dengan keras. Tempelan diinjak, dipukul, disuruh nyuri, disuruh nyuri kerjanya. Tapi nyuri bukan orang-orang dolim, orang kafir, orang munafik, orang musyrik yang hartanya perampas orang jauh dicuri. Ini ditaslurkan begini. Anak ini adalah Allah Syadidul Adab, Syadidul Intiqam, Al-Muntaqim, Al-Jabbar. Kalau masuk muridnya, tonjok diinjak nih. Murid-muridnya kalau disuruh nyuri itu di sana pada marifat dalam kondisi nyuri. Musuh dalam kondisi nyuri. Nyurinya kan bukan hawa nafsu sendiri, disuruh guru. Ya. Jadi kan orang kafir itu bertanya banyak, kau ramas suruh sekian, dapat sekian nanti di tasawuf sekian. Padahal kalau konangan nyawa taruhan, itu kan bohong. Terus ketangkapnya apa ya? Coba. Kultu aku berkata, Sidina Ali Harazim radhiyallahu taala. Wa ra'aitu dan aku telah melihat murasalatan kepada kirim surat. Arsalah yang telah mengirimkan surat kepada murasalah Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi radhiyallahu taala anhu. Itu masuk syekhnya orang-orang Syekhul Akbar, syekhnya orang-orang sufi. Ini pengembara kelas berat Muhyiddin Ibnu Arabi. Pengembara dari daerah Afrika sampai ke Mekah, Mekah ke Yaman, mana-mana sampai ke Palestina, sampai ke Syam, meninggal di sana, meninggal dalam keadaan mengembara. Ini di dalam kitab Medanul Fadl itu apa? Syekh itu punya gelar Jali Rasul, selalu mujalasan ini. Jali Rasul. Punya pengarang untuk Abdul Baqiyah, banyak orang-orang. Muhyiddin kirim surat kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi, ila Syekh Fakhruddin Ar-Razi Al-Quraisy ini putra Abu Bakar Siddiq, sahibut tafsir yang punya tafsir Al-Bahrul Kabir, tafsir Al-Bahrul Kabir, tafsir mengarang banyak sekali kitab. Syafi'i punya majelis juga. Beliau berbicara tentang tauhid, akhirnya beliau itu seperti menangis, bingung tentang tauhid. Sehingga pokoknya saya akidahnya seperti akidahnya orang nenek-nenek saja. Ini akidah orang nenek-nenek yang benar. Angin dia berbicara tentang ini. Lingkaran Asy'ari ini. Di sini lingkaran Asy'ari. Al-Razi, ahli fikih, ahli tafsir, punya mawaid, majlis yang punya mawaid. Syafi'i. Ini Imam Muhyiddin Ibnu Arabi, Syekh Al-Akbar kirim surat kepada Fakhruddin Ar-Razi Asy-Syafi'i, sahib tafsir punya tafsir.
Ubayyinu dan menjelaskan ialah Ibnu Arabi, Muhyiddin Ibnu Arabi, lalu pada Fakhruddin Ar-Razi fi hadil murasalah naqsa darajatihi, kepada kurang derajatnya Ar-Razi fil ilmi, di dalam ilmu. Ilmi di dalam ilmu. Ubayyinu dan menjelaskan ialah Muhyiddin Ibnu Arabi lahu kepada Ar-Razi fi hadil dalam murasalah naqsa darajatihi, kepada kurangnya derajatnya Imam Ar-Razi fil ilmi, di dalam ilmu. Adapun ini arsalah Syekh, jadi salahnya suratnya Ibnu Arabi. Adapun ini arsalah Syekh Muhyiddin. Ada min arsalah Syekh Muhyiddin ila Fakhruddin Ar-Razi, padahal Syekh Fakhruddin madhkurun itu disebut masyhur fil ulama, dalam ulama-ulama al-qadim. Masyhur Quraisy. Sudah dibawa sitik ini. Padahal Imam Ar-Razi itu madhkurun fil ulama alladzina intahat, yang puncak akhir ilaihim pada ulama ar-riyasah, ialah kepemimpinan fil ittila', di dalam mengetahui alal umum, atas ilmu-ilmu. Imam Ar-Razi kan terus orang-orang akabirul ulama intahat ar-riyasah fil ilmi, itu masih kurang derajatnya dengan orang-orang sufi seperti Muhyiddin Ibnu Arabi, masih kurang naqsa darajatnya itu. Pertama orang berbicara tentang khutbul auliya, akan menjadi ada khutbul auliya. Khutbul auliya seperti Muhammad Khatamul Anbiya. Jadi banyak yang mengaku, tapi akhirnya semuanya tidak berani. Sehingga yang benar-benar khutbul auliya Muhammad tidak siapa tidak saja. Auliya Muhammad. Ada aulia ammah, wali secara umum, ada yang wali yang dalam lingkaran Muhammadiyah, wali al-Muhammadiyah. Syekh Fakhruddin madhkurun itu disebut fil ulama, di dalam para ulama alladzina intahat, yang puncak akhir ke ilahi pada ulama ar-riyasatu, ila kepemimpinan fil ittila' dalam mengetahui alal ulum. Min jumlatiha, itu termasuk daripada jumlahnya murasalah. I'lam ya akhi, adapun ada keterangan i'lam ya akhi. Min jumlatiha, itu termasuk jumlahnya murasalah. Ilam ya akhi, adapun kata-kata ilam ya, ilam ketahuilah wahai Fakhruddin Ar-Razi, kata Ibnu Arabi, ya akhi wahai saudaraku, waffaqna, semoga memberikan taufik kepada kami Allahu, ya Allah wa iyyaka. Ketahui annar rajul, kepada seorang lelaki, layak dulu annar rajula, pada seorang lelaki layak dulu, itu tidak sempurna rajul fi maqamil ilmi, dalam maqam ilmu, tidak sempurna fi maqam ilmi hatta yakuna, jika berada ilmunya rajul anillahi anillah ila wasitatin, dalam tanpa perantara. Karena hati sudah usul, sudah tak terus tawajulah enggak, itu dengar omongan Allah, dengar detik ini juga, nggak usah kapan-kapan. Tahu juga Rasulullah, dengar omongan Rasulullah, dengar, tidak usah.
Itu baru yaqulu ar-rajul fi maqamih. Kita menunjukkan bahwa orang-orang bid'ah juga tetap hubungan dengan ulama-ulama lain yang di luar bid'ah. Tetap hubungan dengan aulia-aulia lain yang di luar bid'ah, tetap masih kita hubungan. Tapi tidak istirahat. Tidak hanya menempatkan kemuslahan maka iman. Tadi masa cerita tentang Ibnu Arabi kan bukan orang Tijan. Fakhruddin Ar-Razi juga bukan orang Tijan. Tetap dalam Jawahirul Ma'ani. Anna rajula pada seorang lelaki layak mulia itu dia sempurna rajul fi maqamil minal maqam ilmu hatta yakuna sehingga berada ilmu ialah ilmunya rajul anillahi azza wa jalla dari Allah azza wa jalla dari Allah azza wa jalla bila wasatun tanpa perantara binakli dari nukil au syekh nukil dari kitab au syekh atau syekh tanpa perantara nukil dari kitab tidak au syekh tidak. Wa inna man kana ilmuhu mustafadan min naql syekhin wa mubadaan ahdi bil muhdatsat. Wa inna man maksudnya orang kana yang berada ilmuhu ya ilmunya man mustafadan itu diambil faidah min naqli dari nukil kitab au syekh wa mubariha maka tidak lepas. Wa mubariha maka tidak lepas ya lasiman anil ahdi dari mengambil minal muhdatsat dari makhluk-makhluk yang baru. Itu namanya mengambil dari makhluk yang muhdath. Membariha maka tidak lepas dan lebar-lebar ialah man anil ahdi dari mengambil ilmu minal muhdatsat dari beberapa makhluk yang baru. Wadzalika ma'lumun inda ahlillah azza. Wadzalika adapun ilmuhu anil azza jalla bila wasithah ma'lumun itu diketahui inda ahlillah menurut ahlillah. Wadzalika adapun yakuna ilmuhu anil azza jalla bila wasithatin ma'lumun itu diketahui inda ahlillah. Sebajal Ahlullah itu ilmunya itu adalah min anillahi azza wa jalla bila wasit. Wa man barang siapa qata itu menghabiskannya rahman umrohu kepada umurnya man azza wa jalla. Wa man barang siapa qata itu menghabiskannya rahman umrohu pada umurnya man fi ma'rifatil muhdatsat dalam mengetahui beberapa makhluk yang baru wa tafsiliha dan detail perincian muhdatsat fa innahu maqsunya ma'rifatil muhdatsat wa tafsilihi khadbuhu itu bagiannya man an rabbi azza wa jalla. Bagian itu dong. Berarti dia rugi dong. Kok muhdatsat semua tidak khaliqul muhdatsat Allah. Rugi. Nah, ya. Ilmunya sampai kepada muhdatsat saja. Tidak sampai kepada Rabbul muhdatsat. Tidak sampai kepada khaliqul muhdatsat. Berarti belum sampai kepada Allah. Nah, ilmu ulama tauhid kan itu perlu ditarbiyah dalam tarekat sehingga ilmu tauhid itu nyambung dengan ilmu-ilmu yang minallah yang bila wasitatin ini sehingga kamil mewarisi nubuwah dalam sifat orang-orang sufi mewarisi risalah para rasul dalam sifat keulamaan ulama. Imam Abu Hanifah kan ulama zahir yang luar biasa, tapi mereka itu wali besar. Sehingga kalau orang wudu jatuh itu, oh ini dosa kamu dihapuskan ini, dihapuskan. Oh dosa kamu itu yang wudu karena omong dusta ini tidak tahu dari jatuh wudunya orang wudu. Itu kan wali ya itu.
Wadhalika adapun ilmuhu anillahi azza wa jalla bila wasitatin ma'lum itu diketahui indah ahli azza wa jalla. Wa man barang siapa qata itu menghabiskan ahman umrahu pada umurnya man fi ma'rifatil muhdathat, mengetahui beberapa makhluk-makhluk yang baru, wa tafsiliha dan perincian muhdathat, ya fa inna usunya ma'rifatil muhdathat wa tafsiliha fadhu itu bagiannya man min rabbina min man azza wa jalla. Bagaimana? Yaitu berarti masih rendah. Tidak sampai ilmu anillah bila wasit itu masih rendah. Di makhluk kepada makhluk terus makhluk terus. Mana khaliqul makhluknya Allah? Mana? Nah, jadi masih mahjub. Ilmuhu faqat ilal khalqi tidak menembus kepada ma'rifatil khaliq wal wusuli ilaihi ta'ala, tidak sampai. Bagiannya begitu ya hina.